Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 76. Boy, aku punya masalah mendesak untuk menemuimu sekarang. Cepat bangun. Bos membawahanmu ke lokasi konstruksi real estate West Garden di barat kota dan tunggu aku di sana. Erwin tidak basa-basi lagi dan langsung menyuruh Boy membawa bawahannya ke lokasi konstruksi. Baik Tuan Erwin, saya akan langsung bergerak. Boy masih mengantuk sebenarnya, tapi mendengar nada bicara Erwin, dia tahu bahwa sesuatu yang gawat akan terjadi. Jadi dia tidak berani menunda dan segera bangun untuk melaksanakan tugasnya. Tidak sampai 5 menit setelah menutup telepon, Lina keluar dari kamar dengan gaun tanpa mengeringkan rambutnya. Erwin, bawa aku ke lokasi konstruksi sekarang juga. Aku khawatir kita akan terlambat. Wajah cantik Lina penuh dengan kecemasan saat ini, dan matanya bahkan lebih tak berdaya. Erwin membawa Lina ke mobil, kemudian langsung pergi ke lokasi konstruksi real estate West Garden di barat kota. Di sepanjang jalan, Lina gugup sekaligus khawatir sesuatu akan terjadi pada kedua orang tuanya. Erwin juga mencoba untuk menghiburnya. Pada saat ini, ada banyak orang yang berkumpul di lokasi pembangunan real estate West Garden di barat kota. Terdapat sekelompok orang yang masing-masing memegang batang besi di tangannya. Terlihat seperti para preman. Kedua orang tua Lina juga ada di sana. Wajah Lukas bahkan berdarah yang tampaknya luka pukul. Mana orang-orang departemen kepolisian? Bukannya mereka bilang akan datang? Kenapa satu pun tidak ada? Pada saat ini Mary marah sekaligus cemas. Orang-orang dari departemen kepolisian tidak datang. Suaminya malah ditangkap oleh perampok itu dan terluka. Pagi ini dia mengunjungi kepala departemen kepolisian dan memintanya untuk menangkap semua orang yang mencuri bahan bangunan. Dan untuk alasan ini, Mary juga memberinya amplop berisi 200 juta. Mereka telah sepakat, bahkan kepala departemen akan membawa orang ke sana untuk menangkap para pencuri itu. Melihat bahwa kepala departemen telah setuju, Mary berpikir untuk tinggal di lokasi konstruksi malam ini, sehingga dapat dengan mudah memandu orang-orang di departemen kepolisian untuk menangkap para perampok. Namun setelah menunggu lama, orang-orang dari departemen kepolisian tidak datang, melainkan sekelompok perampok yang datang untuk melukai Lukas dan membuatnya sangat tidak berdaya. Para perampok ini mungkin diinstruksikan oleh seseorang. Siapa yang sudah kamu singgung? Meskipun kepala Lukas berdarah, tapi dia masih berpikir dengan jernih. Siapa yang bisa kusinggung? Demi proyek ini aku udah berusaha pagi dan malam buat kasih hadiah buat orang-orang yang bersangkutan. Karena takut ada kesalahan. Tapi sekarang kita malah ditargetkan. Mary juga tenang saat ini. Merasa bahwa para perampok ini mungkin diinstruksikan oleh seseorang. Sekarang bahkan kepala departemen kepolisian berpura-pura tidak ada yang terjadi. Sudah jelas ada dalang yang mengendalikan di balik semua ini. Manajer Milano, kenapa kita tidak pulang dulu? Di sini terlalu berbahaya. Ariel, yaitu asisten Mary, membujuk Mary. Ada sekitar 40-50 perampok di sisi yang berlawanan. Tidak ada gunanya menghadapi mereka di sini. Yang dapat kalah dipukul mati. Iya, kenapa tidak pulang dulu? Kepalaku juga udah dipukul. Mungkin aja udah geger otak aku. Lukas menahan luka di kepalanya dengan tangan. Dan juga ingin membujuk Mary untuk pulang. Karena dia juga takut dengan para perampok ini. Tidak, aku gak bisa melihat bahan bangunan dirampok oleh orang-orang ini lagi. Mary sangat marah. Apa aku masih berlaku? Kenapa tindakan pencurian ini tidak diadili? Lukas dan Ariel sangat tidak berdaya. Dan berpikir sepertinya malam ini tidak akan bisa tidur lagi. Pada saat ini, sebuah Ferrari tiba di lokasi konstruksi. Setelah Erwin keluar dari mobil, dia bergegas ke tempat berkumpulnya orang banyak dengan Lina. Wah, kamu berdarah. Ayo cepat kita ke rumah sakit. Lina, kenapa kamu ada di sini? Baik Mary dan Lukas menyembunyikan kebenaran dari putri mereka. Karena takut putri mereka akan khawatir. Tapi tak menyangka bahwa Lina bisa tahu. Saya meminta Lina datang ke sini. Tolong bujuk ibumu, terlalu berbahaya di sini. Asisten Mary, Ariel berdiri dan berkata. Melihat manajer Milano tidak mendengarkan bujukannya, dia hanya bisa memanggil Lina untuk bantu membujuk.
Ma, mereka terlalu ramai. Ayo kita pulang dulu. Kepala ayah juga sudah berdarah. Dia harus periksa ke rumah sakit. Lina juga takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Jadi dia dengan cepat membujuk. Baguslah kamu sudah datang. Cepat bawa ayahmu ke rumah sakit dulu. Aku akan berdiri di sini dan melihat siapa yang berani menyentuh bahan bangunanku hari ini. Mary sudah tidak peduli lagi. Dia sudah bekerja keras selama sebulan. Tapi jumlah bahan bangunan dikirim selalu kurang tiap harinya. Dan semua ini adalah tanggung jawabnya. Ayahnya juga sudah menceramahinya beberapa kali. Takutnya posisi CEO mungkin tidak akan dia dapatkan. Tante, serahkan saja masalah ini padaku, kata Erwin, merasa bahwa sudah waktunya untuk maju. Tidak, kamu juga pulang aja. Mary tidak terlalu menyukai Erwin pada awalnya. Tetapi sekarang melihat Erwin mencoba sok pahlawan lagi, dia tidak bisa menahan diri dan menjawab dengan marah. Erwin mengabaikannya, tetapi datang langsung ke hadapan para perampok itu dan berkata dengan nada dingin. Siapa yang pukul? Suara Erwin tidak keras, tapi memiliki aura membunuh yang kuat. Dia marah. Para perampok ini bukan hanya merampok bahan bangunan, tetapi juga memukul orang. Erwin, jangan provokasi mereka. Lina sedikit khawatir. Dia takut para perampok ini akan terprovokasi dan memukul Erwin. Itu bukanlah hal yang ingin dia lihat. Gak apa-apa, mereka gak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Erwin mengambil beberapa langkah lebih dekat ke arah mereka dan berkata, siapa yang pukul? Maju ke depan kalau berani. Aku yang pukul. Emangnya kenapa? Sini, pukul aku kalau kau berani. Seorang pemuda dengan wajah arogan dan buruk tiba-tiba berjalan maju dari kerumunan. Oke, lihat aja. Akan kubuat cacat nanti. Mata Erwin cemberut. Sekarang bukan waktunya untuk memulai. Ketika orang-orang Boy tiba nanti, dia tidak akan pergi kalau orang di hadapannya ini tidak cacat. Ayo sini, buat aku cacat sekarang kalau kau berani. Dasar keroco, sok kuat sampai di depanku. Berani cari mati anak ini. Saudara sekalian, beri dia pelajaran. Pemuda itu tampaknya termasuk pemimpin kelompok orang-orang itu. Begitu dia melambaikan tangannya, 4-50 perampok di belakangnya segera mengepung Erwin dengan batang besi di tangan. Wajah cantik Lina menjadi pucat karena ketakutan. Begitu juga dengan Lucas dan Mary. Namun pada saat ini, selusin mobil van tiba-tiba melaju datang ke lokasi konstruksi dari luar. Seorang pria gemuk dengan kepala dan telinga besar turun dari mobil van paling depan. Kemudian ada setidaknya 10 orang yang turun dari masing-masing mobil van tersebut sambil membawa batang besi. Totalnya hampir 100 orang yang pergi ke arah Erwin. Para perampok itu tertegun sejenak saat melihat adegan ini. Lucas, Mary, dan Lina bahkan lebih ketakutan. Apa jangan-jangan para perampok ini memanggil orang-orang lagi? Bagaimana ini? Melihat sekelompok preman lain yang membawa batang besi keluar dari mobil van, Lina menjadi pucat karena ketakutan dan berlari ke sisi Erwin. Erwin, yuk kita pulang aja. Mereka terlalu ramai. Kita tak akan sanggup menghadapi. Gak apa-apa. Yang datang ini orang sendiri. Erwin tersenyum sedikit. Karena orang-orang hukum tidak peduli, maka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Orang sendiri? Lina tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Erwin. Orang-orang yang baru datang ini jelas-jelas preman bermuka galak. Bahkan ada yang tatoan, terutama pemimpin yang gemuk itu. Dilihat saja sudah tahu, bukan pria yang baik. Tuan Erwin, maaf kami terlambat, kata Boy dengan senyum di wajahnya ketika menghampiri Erwin. Melihat pria gemuk yang begitu ganas, Lina takut sampai sembunyi di belakang Erwin. Untungnya pria gemuk itu tampaknya sangat menghormati Erwin. Baguslah kalau udah datang. Suruh bawahanmu kepung semua pencuri yang berani mencuri bahan bangunan ini. Jangan biarkan satupun kabur dari sini, kata Erwin dengan nada dingin sambil menunjuk pencuri di seberangnya. Baik Tuan Erwin. Boy tidak berani menunda dan segera melambaikan tangannya. Bawahan yang berjumlah hampir 100 orang langsung mengepung 4-50 perampok di sisi yang berlawanan, yang membuat para perampok itu mulai merasa gelisah. Lucas dan Mary juga melihat ini, berpikir kalau 100 orang yang datang ini tampaknya tidak sepihak dengan para perampok itu. Dan melihat sikap yang begitu akrab dengan Erwin, mereka berdua mendekat dengan gugup dan bertanya, Erwin, kamu yang memanggil orang-orang ini datang ya? Karena pihak hukum tidak mau urus, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri.
Erwin berhenti sejenak lalu berkata lagi, "Tante, serahkan saja masalah ini padaku. Aku janji bakal selesaikan dengan benar. Sedangkan untuk dalang dibalik semua ini akan kubantu selidiki." Mary tidak menyangka Erwin akan menyelesaikan masalah ini sesuai perkataannya. Dia justru menghinanya tak guna tadi. Ini membuatnya salah memandang Erwin sekali lagi. "Kalau begitu, akan tante serahkan padamu." Nada suara Mary sudah jauh lebih lembut kali ini, karena dia tidak punya pilihan selain mempercayai Erwin. Dan dalam hal ini, bahkan kepala departemen kepolisian berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sehingga sekarang yang bisa dilakukan hanyalah melawan kekerasan dengan kekerasan itu sendiri. Dan pada saat yang sama, Mary semakin merasa bahwa Erwin ini bukan orang biasa, karena bahkan mengenal Boy yang dari barat kota. Kuncinya adalah Boy tampak hormat kepada Erwin, yang menunjukkan bahwa Erwin merupakan orang yang tidak boleh sembarangan disinggung. "Jangan khawatir." Erwin mengangguk lalu berbalik dan berjalan menuju para perampok itu, menuju ke arah pemimpin mereka dan berkata dengan ringan, "Bukannya mau beri aku pelajaran? Aku nunggu di sini sekarang. Selama kau bisa menang melawanku, aku bakal melepaskan bawahanmu. Tentu saja, kalau kau kalah, mungkin akan berakhir sengsara." Pemimpin perampok itu memegang tongkat besi di tangannya. Jelas dia gugup, karena dikepung oleh lebih dari 100 orang. Walau sedikit takut, tapi pemuda yang memprovokasi ini tidak terlihat kuat sama sekali. Karena mau sok kuat 1 lawan 1, maka dia akan layani sampai sepuasnya. "Kalau gitu, aku gak akan suka lagi," kata pemimpin perampok yang memegang batang besi sambil menyerbu ke arah Erwin dan berteriak kuat. "Baguslah." Erwin tersenyum. Begitu pemimpin itu mendekat, Erwin dengan mudah menghindari serangan batang besinya, kemudian meninju perutnya. Tenaga yang besar langsung mendorong tubuhnya mundur beberapa langkah. Pemimpin itu terhuyung beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Setelah sadar, Erwin bisa bela diri. Ekspresinya menjadi serius. "Lumayan juga ya kau ternyata bisa bela diri ya. Aku takkan kalah." Pemimpin itu mengangkat tongkat besi dan melakukan serangan lagi. Mata Erwin fokus, begitu jaraknya sudah mendekat. Erwin tidak hanya dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi juga menendangnya hingga jatuh ke tanah. Tapi kali ini Erwin tidak memberinya kesempatan. Memanfaatkan momen pemimpin itu jatuh ke tanah, dia menginjak tangan kanannya yang memegang tongkat besi sampai patah dan melepaskan tongkat besi tersebut. Pemimpin itu berteriak kesakitan dengan mengerikan. "Bilang, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Erwin berkata sambil menatap dingin. Bisa membuat kepala departemen kepolisian tidak ingin terlibat. Dalang yang menginstruksikan di balik layar ini harusnya punya identitas yang tinggi. "Tidak ada yang menginstruksi kami. Kami ingin mencuri sendiri." Pemimpin itu berteriak lagi dan ekspresinya berubah karena rasa sakit dari patah tulangnya. Melihat pemimpin dibawa cacat, para bawahan ingin maju untuk menyelamatkannya. Tetapi Boy tiba-tiba melangkah maju dengan tongkat besi dan berteriak kuat. "Kalau ada yang berani maju selangkah saja, akan kubuat cacat juga." Penampilan Boy yang gendut dan ganas masih membuat mereka takut. Selain itu, Boy juga membawa lebih dari 100 orang bersamanya. Dari auranya saja, sudah dapat menakuti mereka. Begitu ditakuti oleh Boy, para perampok itu tidak berani maju lagi. Hanya bisa melihat pemimpin mereka diinjak-injak oleh Erwin sambil berteriak kesakitan. "Akan kukasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau masih nggak bilang, tak bisa kujamin tanganmu yang satu lagi." Erwin mengancam dengan ringan. Dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang di balik para perampok ini. "Sungguh, nggak ada. Memang nggak ada." Pemimpin itu masih bersikeras. "Baiklah kalau begitu." Erwin melakukan sesuai yang dia katakan, yaitu menginjak tangan lain pemimpin itu sampai patah. Pemimpin itu kembali berteriak. Karena tidak berhasil mengancam, Erwin mengerutkan keningnya. Jika pemimpin ini menolak untuk membocorkan apa-apa, apa yang harus dilakukan? Erwin tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arah Boy. Lebih baik menyerahkan pekerjaan profesional semacam ini padanya. Selain itu, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini sekarang. Kepala Lukas sudah cedera. Akan gawat kalau terus menunda seperti ini. Dan segera Boy dipanggil oleh Erwin, kemudian berkata dengan serius. "Boy, kuserahkan masalah ini padamu. Pastikan buat paksa mereka memberitahu siapa dalangnya." "Jangan khawatir Tuan Erwin. Hal seperti ini cukup mudah
Serahkan saja pada saya. Haha. Boy tertawa. Organisasi kejahatan tentu punya banyak cara serta ahli dalam hal ini, dan akan membuat mereka memberitahu dalang di balik layar. Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Setelah Erwin mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju Lukas dan yang lainnya. Paman, Tante, serahkan saja pada Boy. Mereka pasti akan berhasil interogasi. Kita bawa Paman ke rumah sakit dulu. Cedera di kepalanya tidak boleh ditunda lebih lama lagi. Erwin berkata dengan khawatir. Iya, benar. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Kepala ayah masih berdarah. Lina juga berkata dengan cemasnya. Melihat apa yang dikatakan Erwin, Mary tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Kalau begitu, kita akan ke rumah sakit dulu. Erwin, ingat, beritahu Boy untuk selesaikan masalah ini sepenuhnya. Mary masih dengan cemas mengingatkan, karena dia sudah berurusan dengan masalah ini selama sebulan terakhir, dan benar-benar tidak ingin menundanya lebih lama. Erwin pun mengangguk. Setelah masuk mobil, mereka langsung pergi ke rumah sakit. Di lokasi konstruksi, Boy langsung menyuruh bawahannya untuk mulai menyerang para perampok. Tempat lokasi konstruksi langsung menjadi kacau karena perkelahian, sedangkan pemimpin perampok dilayani oleh Boy sendiri. Di sebuah rumah sakit rakyat di barat kota Bandung, Lukas menerima jahitan dan perban saat ini. Untungnya hanya luka ringan, tetapi masih perlu dijahit, dibungkus perban di kepalanya. Mari kita amati dulu di rumah sakit selama beberapa hari, dan lakukan MRI besok untuk memeriksa apakah ada yang terjadi gegar otak. Setelah Lukas selesai diperban, dokter mengeluarkan perintah rawat inap. Dok, apa boleh tidak tinggal di rumah sakit? Lukas tidak ingin dirawat di rumah sakit. Dia baru saja menjalankan proyek sebuah hotel di timur kota. Banyak hal yang harus ditangani. Kalau tidak masuk kerja, dia takut terjadi kesalahan di sana. Terutama anggota Dewan Direksi William. Jika dia tidak ada di sana, William ini pasti akan merencanakan sesuatu yang licik. Dia masih ingat pinjam 20 miliar di awal. Jika bukan karena Erwin yang memberinya cek senilai 20 miliar, sepertinya posisi EO-nya mungkin tidak dapat dipertahankan. Apakah kamu masih merasa pusing? Tanya dokter yang menoleh dan bertanya. Sedikit. Lukas mengangguk. Kalau begitu, lebih harus dirawat lagi. Gimana kalau gegar otak atau gumpalan darah di dalamnya? Kalau tidak diperiksa dengan teliti, gimana kalau ada yang tidak beres? Saran dari dokter dengan khawatir. Ketika mereka mendengar efeknya bisa begitu serius, Mary dan Lina juga dengan cepat membujuk. Pak, kamu harus tinggal di rumah sakit. Serahkan saja urusan perusahaan ini padaku. Lina berkata dengan seriusnya. Serahkan padamu, mana bisa? Lukas tidak terlalu optimis tentang putrinya. Putrinya tidak mengerti tentang bisnis, dan William itu sangat licik. Hanya 3 hari tidak di perusahaan, mungkin William itu sudah menanam sebuah bom jebakan secara diam-diam, yang suatu hari nanti bisa digunakan untuk menyerang saat pertemuan Dewan Direksi. Kalau aku tak bisa, masih ada Erwin kan? Lina berkata sambil menarik Erwin. Lina memang tidak tahu banyak tentang bisnis pusat perbelanjaan. Tetapi dengan adanya Erwin, dia menjadi sangat percaya diri. Lagi pula hanya menggantikannya selama beberapa hari, seharusnya tak akan muncul masalah besar. Erwin juga bingung, kenapa dirinya bisa terlibat. Kalau begitu, kalian berdua akan gantikan aku selama beberapa hari di perusahaan. Lagi pula saat aku akan pensiun nanti perusahaanku juga akan kuwariskan pada kalian. Anggap saja ini magang. Lukas melihat Lina menarik Erwin. Dia menjadi lega. Lina adalah putri tunggalnya. Saat pensiun tua nanti, perusahaannya juga akan diwariskan padanya. Jadi sekarang ini adalah sebuah kesempatan. Anggap saja sebagai latihan. Dia khawatir tentang Lina, tetapi merasa lega ada Erwin. Pak, kami janji bakal selesaikan tugas. Lina berkata dengan setengah bercanda dan sangat serius. Erwin terima-terima saja. Karena TC Entertainment juga tidak ada urusan penting baru-baru ini. Hanya sedang menjalankan pasca produksi fase pertama musim kedua Wilderness Live. Dan itu juga bisa ditangani oleh asistennya, Faira. Dengan begitu, Lukas dirawat di rumah sakit untuk mulai pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa dari mereka tinggal di bangsul selama 1 malam. Untungnya ada tempat tidur dan sofa di bangsal VIP,
jadi mereka bisa tidur di sana. Pagi-pagi sekali Erwin dibangunkan oleh ponselnya yang berdering. Erwin duduk di sofa, dan ketika melihat yang menelpon adalah Boy, dia terkejut dan segera mengangkat telepon itu. Boy, masa di lokasi konstruksi sudah selesai kan? Sudah Tuan Erwin, anak itu juga sudah mengaku, kata Boy sambil tersenyum, seolah dalam suasana hati yang baik. Siapa dalangnya? Erwin bertanya dengan penuh semangat. Bersama